Tidak menjawab berarti mengakui. Bab 120. Aku tahu yang kamu katakan adalah hal itu. Masalah Nyonya Belinda sudah diulur 1 minggu. Juga masih tidak ada perkembangan. Walaupun aku juga merasa suaminya adalah pria brengsek. Tapi di hadapan hukum semua orang itu sama. Kita sebagai pengacara harus memiliki bukti. Dan bukan melakukan segala hal dengan perasaan. Harry juga sangat kasihan pada wanita itu. Hanya saja, rasa kasihan tidak bisa menjadi bukti. Dan setelah lama di sini dan melihat banyak masalah, perasaannya sudah membeku. Seperti dokter yang sering menemui penderita penyakit kanker, mereka sebagai dokter hanya bisa berusaha untuk mengobati. Begitu juga dengan pengacara. Hanya bisa melakukan kewajibannya. Darlene perlahan melepaskan tangannya dan berkata, "Aku sudah mengerti." Jadi, walaupun menyuruh Yos menggantikan Edward juga tidak ada kemungkinan besar untuk menang, kan? Tentu saja, kalau Yos bersedia mengambil alih, mungkin keadaannya akan berbeda. Bagaimanapun dia adalah pria yang selalu menciptakan keajaiban. Harry awalnya ingin menenangkan Darlene saja. Tapi Darlene sepertinya benar-benar mendengarnya lalu berkata, "Terima kasih Kak Harry." Darlene, aku hanya..." Harry melihat wajah Darlene yang senang. Ucapan itu pun tidak bisa dikatakan. Walaupun bos sangat hebat. Tapi case kecil seperti ini dia sudah tidak akan mengurusnya. "Kak Harry, kamu tidak perlu bilang aku juga mengerti. Aku hanya ingin mencoba saja." Darlene juga mengerti dengan ucapan yang ingin dikatakan Harry. Tapi dia tidak bisa melupakan bayangan orang yang sibuk di ruang makan. Harry melihat Darlene sangat bersikeras pun tidak berkata lagi. Berharap sampai saat itu bosnya tidak akan terlalu kejam pada gadis yang cantik ini. Di dalam ruangan, Jane dengan tatapan kagum melihat pria di hadapannya ini. Bentuk wajah yang tampan. Kalau pria di depannya ini masih mencintainya seperti dulu, itu pasti baik sekali. Sayangnya, semua ini sudah dihancurkan oleh Darlene. Jane menyembunyikan tatapannya yang kejam, digantikan dengan wajah menyedihkan. Dengan sedih berkata, "Yos, kau masih marah ya? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku?" Pria di balik meja seperti tidak mendengarnya, lanjut melakukan pekerjaannya. Reaksi Yos yang dingin membuat Jane sangat sedih. Dia begitu tidak mudah membuat ayahnya setuju dengan hubungan mereka. Dari pihak Yos malah bermasalah. "Yos, kamu sedang menyalahkanku karena memukul Darlene?" Jane dengan sedih berkata, "Teman terbaikku bersama dengan pria yang paling aku cintai. Apakah aku sama sekali tidak ada hak untuk marah?" Pena pria itu berhenti sejenak. Tatapan yang menggelap terlihat dingin dan menembus hati Jane. "Jangan lupa, saat itu kita sudah berpisah. Aku ingin bersama dengan siapa, tidak ada hubungannya denganmu." "Yos, aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya gegabah makanya melakukan itu. Dan Darlene juga tidak apa-apa kan? Hanya tenagaku yang lemah itu mana mungkin akan membuatnya terluka parah." Jane melihat tatapan pria yang mengetahui segala hal. Suaranya pun mengecil. "Yos seharusnya tidak tahu hari itu Darlene dipukul sampai seperti apa kan?" Yos menggenggam pena dengan semakin erat. Hampir saja membuat pena itu patah. Emosinya dikendalikan dengan sangat baik, sama sekali tidak melampiaskannya keluar. Hanya saja suaranya menjadi semakin dingin. "Aku tidak ingin dengar lagi. Kamu sudah bisa keluar." "Yos, jangan begitu. Aku benar-benar sangat sedih. Aku sudah mengetahui segalanya.
Orang tuakulah yang memaksamu berpisah denganku. Aku baru mengetahuinya sekarang. Maaf Yos, aku tidak menduga mereka akan melakukan ini. Jen sudah hampir menangis. Dia tidak ingin kehilangan Yos dan juga tidak ingin Yos bersama dengan Darlin. Yos hanya boleh menjadi miliknya seorang. Rasa dingin Yos menyebar, membuat suhu ruangan dalam seketika menjadi sangat dingin. Tubuhnya yang tinggi berdiri, perlahan berjalan ke sisi Jen yang gemetaran, dengan tatapan yang gelap dan dingin melihatnya. Seperti sedang melihat sesuatu barang yang tidak bernyawa. Di saat Jen merinding dan hampir menjerit, Yos berkata, "Masa lalu aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Awalnya aku ingin memberikan satu sama lain kesempatan. Sekarang kelihatannya sudah tidak perlu lagi. Nona Jen, jangan datang mencariku lagi." Setelah berkata, Yos tidak melihatnya lagi, membalikkan tubuh dan kembali ke meja kerjanya. Ada suatu saat Jen merasa pria ini sangatlah asing. Rasa yang mengerikan itu sampai ke hatinya. Kakinya pun menjadi tidak berasa. Bahkan sama sekali tidak ada keberanian untuk bergerak. Rasa ini membuatnya sangat takut. Tapi setelah dia melihatnya, pria yang dingin itu masih terlihat begitu tampan dan mempesona. Bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Yos, aku sudah menyadari kesalahanku. Aku terlalu keras kepala. Aku berjanji, ke depannya tidak akan begitu lagi. Aku tahu aku tidak seharusnya melampiaskannya pada Darlin. Tapi aku benar-benar sangat peduli denganmu. Yos, apakah kamu sudah melupakan saat kita kuliah? Betapa baiknya hubungan kita. Jen benar-benar tidak ingin mengungkit Darlin. Tapi dia tidak mungkin tidak mengungkitnya. Demi Yos, dia bersedia berpura-pura baikan dengan Darlin. Yos sama sekali tidak tergerak, mengerutkan dahi, sepertinya dia semakin kesal. Yos, harus bagaimana agar kamu memaafkanku? Saat aku tahu kamu bersama dengannya, kamu tidak tahu betapa sedihnya aku. Aku benar-benar sangat marah. Apakah aku salah karena sangat peduli padamu? Saat mengatakan sampai terakhir, Jen mulai menjerit. Atau kamu benar-benar tidak bisa melupakannya? Ini adalah hal yang paling dia takutkan. Yos seharusnya tidak akan menyukai Darlin, kan? Ini adalah masalahku, tidak ada hubungannya denganmu. Yos tidak ingin mendengar suaranya. Bangkit dan mengambil mantel. Dengan dingin melewatinya dan berjalan keluar. Jen melihat Yos yang membuka pintu dan pergi pun merasa khawatir. Sama sekali tidak berpikir dan ikut keluar. Setelah membuka pintu, dia langsung mengubah ekspresinya menjadi lembut. Saat ingin mengejar Yos, dia pun melihat Yos masih berada di dalam pandangannya. Dia pun terus mengikutinya. Darlin, aku datang menjemputmu. Ini bunga untukmu. Darlin mengambil bunga mawar besar dari tangan Hendrik. Dengan canggung berkata, "Terima kasih Hendrik. Kamu tidak perlu menghamburkan uang." Hendrik melihat Darlin dan mengedipkan mata, lalu berkata, "Memberikan barang pada pacar tidak termasuk menghamburkan uang." Darlin juga menyadari ada banyak rekan yang penasaran melihat ke arahnya. Menyadari Darlin ternyata sudah memiliki pacar. Dan juga adalah pacar yang begitu tampan dan lembut. Mereka pun mulai bergosip. "Darlin, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Ternyata kamu sudah memiliki pacar yang begitu tampan. Gawat, akan ada banyak pria yang bersedih. Makanya, romantis sekali, bunga yang begitu besar.
Kalau pacarku yang memberikan padaku, maka pasti aku akan senang sekali. Kalian lebih baik bekerja dan jangan mengagumi lagi. Darlin awalnya ingin menjelaskan. Saat melihat Jane yang ada di sisi Yos, dia pun tersenyum dan memilih untuk diam. Diam artinya mengakui. Tatapan Yos pun menjadi semakin gelap. Hendrik sangat senang, dan Jane juga. Dia mencoba untuk menggandeng lengan Yos. Menyadari Yos juga tidak menolaknya, dia pun sangat senang. Dengan berpura-pura berkata pada Darlin, "Darlin, tidak menduga ya, Hendrik begitu romantis dan juga memberikan bunga padamu. Lebih baik kamu terima lamaran Hendrik saja.